Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ainur Rahmat dengan NIM 23000180026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek yang setelah saya buat, yaitu metode implementasi dengan menggunakan Viginere. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pada bagian codingannya, yaitu yang pertama pada line pertama yaitu ada inisialisasi, yaitu memanggil sebuah library. Ada library include IOStream yang berarti dia itu akan memanggil suatu untuk input dan output atau sin dan cout. Lalu yang kedua ada include string, yang dimana include string ini untuk penggunaan tipe data string, jadi terkhususkan untuk tipe data string saja. Lalu ada pada baris ketiga yaitu include cc type, yang dimana cc type ini dia itu untuk memanggil fungsi yaitu isAlpha, yang dimana isAlpha ini fungsinya untuk memanggil suatu abjad dari A sampai Z, dan fungsi tuple yaitu untuk mencetak sebuah kalimat dengan menggunakan kapital semua. Jadi huruf yang kecil diubah menjadi ke dalam huruf kapital dengan menggunakan fungsi tuple di sini. Oke, lanjut. Setelah itu ada using namespace std, yang dimana using namespace std itu berfungsi sebagai dia agar tidak perlu menulis std di setiap pemanggilan. Jadinya langsung saja titik koma seperti itu, tidak menggunakan std kembali. Oke, sekarang masuk pada bagian fungsi enkripsi, yang dimana kita membuat fungsi yaitu string enkripsi, yang di dalamnya terdapat parameter string plaintext dan string key. Oke, setelah itu di bawahnya terdapat string chipper sama dengan titik kosong dan titik koma. Nah, string chipper di sini dia itu berfungsi sebagai menyimpan hasil teks setelah dienkripsi. Setelah itu ada int key index, yang dimana int key index ini dia diisi dengan value-nya yaitu 0, karena dia itu sebagai indeks untuk mengakses karakter pada key. Jadi dimulai dari 0 terlebih dahulu. Oke, setelah itu ada perulangan, yang dimana pada perulangan di sini untuk membaca setiap karakter pada plain text. Kita inisialisasikan i itu dimulai dari 0 dan i kurang dari plain text length, yaitu panjangnya plain text yang kita akan isi nanti. Lalu i ini akan kita incrementkan atau kita tambahkan. Itu kira-kira. Setelah itu ada kondisi, yaitu kondisinya mengecek apakah karakter adalah huruf abjad A sampai Z kapital atau A sampai Z huruf kecil. Yang dimana if is alpha, yaitu fungsi untuk memanggil sebuah abjad atau karakter tadi A sampai Z, lalu kita plain text i. Jadi karakternya akan dipanggil pada bagian sini. Lalu setelah itu untuk mengubah huruf plain text menjadi besar, yang telah saya bilang tadi, yang dimana fungsi untuk membuat plain text menjadi huruf kapital atau huruf besar kita menggunakan tuple di sini, yaitu plain text. Kita memanggil plain text i-nya, begitu kira-kira, dengan menggunakan char. Setelah itu kita mengambil karakter key sesuai urutan dan mengubah ke huruf besar, yang dimana kita apa namanya, menginisialisasikan char atau tipe data char dengan variabel k sama dengan tuple key. Kita masukkan ke indeks yaitu key index dimodulus dengan key length, yang dimana fungsi di sini yaitu agar key ini berulang, tidak berulang jika key ini lebih besar dibandingkan key indeksnya. Kira-kira begitu. Setelah itu lanjut, ada mengubah huruf menjadi indeks abjad. Jadi, kita inisialisasikan dengan tipe data integer, yaitu variabelnya p index sama dengan p dikurangi a, yang dimana pada string a di sini kita itu akan mengubah pada bagian p index ini akan mengubah menjadi
indeks abjad. Kira-kira begitu. Lalu setelah itu ada INT K index. Nah, di sini juga dia mengubah sama saja seperti di atas, mengubah huruf menjadi indeks abjad, begitu kira-kira. Lalu di sini ada rumus inskripsi Vigener yang dimana berbasis abjad, yaitu dengan rumusnya kita inisialisasikan dengan tipe data int, integer, lalu variabelnya c index, yang dimana kita di c index ini kita masukkan, yaitu rumusnya p index ditambah k index dimoduluskan 26, yang dimana p kita itu abjadnya dimulai dari angka 0. Jadi huruf atau karakter A itu yaitu dibacanya dimulai dari karakter ke 0. Mungkin kira-kira begitu. Lalu ada mengubah indeks abjad menjadi huruf, yang dimana kita inisialisasikan tipe datanya itu char dengan variabelnya c sama dengan c indeks plus a, yang dimana di sini itu untuk mengubah indeks abjad kembali menjadi huruf. Lalu setelah itu ada menambahkan huruf asli inskripsi ke string chipper, yang dimana kita memanggil chipper, lalu kita plus atau kita incrementkan, lalu kita panggil juga C di sini, yaitu yang telah kita buat tadi. Jadi ini adalah untuk menambahkan huruf hasil enkripsi ke chipper. Jadi ini setelah melakukan enkripsi, dia akan mencetak atau menghasilkan hasil inskripsinya itu ke string chipper, mungkin kira-kira begitu. Lalu ada menggeser indeks key untuk huruf berikutnya. Jadi key index plus plus ini nanti key index ini akan diinkrementkan setelah apa namanya plain text dan key-nya itu setelah dihitung, lalu key indeksnya akan otomatis bergeser ke karakter berikutnya, kira-kira begitu. Nah, pada bagian else ini kecualinya yaitu jika karakter bukan huruf spasi, angka, atau simbol, tidak dienkripsi. Jadi, jika bukan huruf spasi, jika bukan huruf spasi, angka, atau simbol, dia itu otomatis tidak dienkripsi. Jadi langsung kepada program berikutnya. Dia akan memanggil sebuah plain text, yaitu plaintext berikutnya. Nah, di sini ada return chipper, yang dimana return chipper ini mengembalikan teks hasil enkripsi. Mungkin kira-kira begitu pada bagian enkripsinya. Setelah itu ada fungsi deskripsi, yang dimana fungsi deskripsi ini hampir sama seperti pada fungsi enkripsi. Hanya bedanya pada bagian rumus yang kita buat. Baik, pada fungsi deskripsi di sini, kita menggunakan parameter string chipper sama saja seperti enkripsi dan string key, yang dimana kita membuat apa namanya variabel baru lagi, yaitu dengan menggunakan tipe data string dan variabelnya yaitu plain text. Kita isikan stringnya kosong karena dia dimulai dari awal kembali untuk menyimpan hasil teks setelah di deskripsi. Lalu ada int key index, dia value-nya atau diisi dengan nilainya 0. Lalu indeks karakter pada key. Nah, pada int key index ini adalah indeks karakternya pada key. Setelah itu ada perulangan untuk membaca setiap karakter chipper. Nah, ini sama saja sebenarnya seperti pada yang enkripsi, hanya bedanya pada rumusnya saja. Jadi ini untuk perulangan. Setelah itu kita mengecek apakah karakter adalah huruf. Nah, kita memanggil fungsi isAlpha. IsAlpha itu tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu untuk memanggil sebuah huruf atau abjad atau karakter dari A sampai Z kapital maupun A sampai Z kecil. Nah, pada pada line selanjutnya itu mengubah karakter chipper ke huruf besar, yang dimana menggunakan char lalu variabelnya c. Nah, fungsi tuper ini yaitu mengubah huruf kecil ke dalam huruf kapital. Mungkin kira-kira begitu. Lalu setelah itu pada line 71, yang dimana yaitu untuk mengambil karakter key sesuai indeks dan mengubah ke huruf besar yang tadi sudah saya bilang. Oke, setelah itu pada baris atau line ke 74 dan 75,
yaitu dia itu mengubah huruf ke indeks abjad, yaitu seperti biasa kita inisialisasikan dengan tipe data integer c indeks. Jadi hasil c ini dikurangi a, dia itu nanti akan mengubah ke huruf abjadnya, begitu kira-kira. Setelah itu ada rumus deskripsi Vigener, yang dimana rumusnya ini berbeda dengan enkripsi pada len 80, yaitu int p indeks sama dengan c indeks, berarti ini cipher yang sudah diperoleh dari si enkripsi lalu dikurangi oleh key-nya, lalu plus 26 modulus 26, yang dimana plus 26 ini, mengapa sih kita menggunakan plus 26? Karena pada plus 26 ini digunakan agar hasil tidak bernilai negatif. Jadi tidak, kita mengantisipasi agar nilai tersebut tidak bernilai negatif, agar menjadi nilai positif terus terus. Oleh karena itu, kita tambahkan 26 sebelum dimoduluskan dengan 26. Oke, lanjut pada lab 83, yang di sini ada char, yaitu P sama dengan P indeks plus A, yang dimana plain text-nya, yaitu setelah itu ada menambahkan hasil deskripsi plain text, yaitu plain text eh, diinkrementkan pada hasilnya P di sini, yaitu untuk mengubah kembali menjadi huruf. Lalu setelah itu pada line 89 kita inkrementkan key index, yaitu nanti setelah mengeluarkan hasil atau mencetak sebuah hasilnya deskripsi, maka dia akan menggeser ke indeks berikutnya, otomatis menggeser ke indeks berikutnya karena dia lakukan increment. Lalu setelah itu ada kecuali di sini, yaitu pada else. Jika bukan huruf langsung ditambahkan. Jadi dia hanya membaca sebuah karakter atau sebuah huruf. Jika bukan huruf, dia otomatis langsung ditambahkan. Kira-kira begitu. Lalu mengembalikan tes deskripsi, yang dimana menggunakan return plain text. Begitu kira-kira untuk fungsi enkripsi dan deskripsinya. Lalu kita masuk ke program utama, yaitu di int main, yang dimana kita membuat variabel string, tipe datanya string dengan plain text dan key, variabel untuk menyimpan teks dan key. Lalu di sini kita menggunakan cout seperti biasanya, masukkan plain text, yang dimana kita akan memanggil getLine itu agar supaya dapat dispasi, dan kita masukkan inputan dengan menggunakan shin, lalu kita isilah plain textnya di situ di dalamnya. Baik, setelah itu ada menampilkan pesan dan menerima input key. Jadi, kita dapat memasukkan key-nya itu berapa, dan kita menggunakan getLine agar supaya dapat dispasi, dan sin ini untuk inputan, dan key ini dipanggil kita untuk sebuah masukan berapa key-nya, begitu kira-kira. Setelah itu, pada line 116 memanggil fungsi enkripsi. Nah, dia ini pada line 16 itu untuk memanggil fungsi enkripsi yang dimana yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita akan memanggil fungsi enkripsinya, yaitu dengan cara string chipper sama dengan enkripsi, lalu di dalamnya terdapat parameter plaintext dan key-nya itu berapa. Kira-kira begitu. Lalu lanjut pada line 119, yaitu menampilkan hasil enkripsi, yang dimana hasil enkripsi dia memanggil chipper yang di sini pada bagian enkripsi. Nah, di sini return chipper yang itu mengembalikan teks hasil enkripsi. Lalu dia dipanggil kembali chippernya di sini untuk menampilkan hasil enkripsinya, kira-kira begitu. Lalu setelah itu ada pada line 122. 122 yang dimana itu untuk memanggil fungsi deskripsinya seperti sama seperti yang pada di atas. Dia dengan inisialisasi string dengan tipe data string, hasil deskripsi sama dengan deskripsi chipper, key, yang dimana dia akan memanggil hasil dari, ya, dia akan memanggil dari sini yang telah kita masukkan tadi, yaitu chippernya berapa dan key-nya itu berapa. Dia akan membaca
Lalu setelah itu menampilkan hasil deskripsi, yang dimana dia itu akan menampilkan hasil deskripsi, lalu dia panggil hasil deskripsi yang di atas tadi, yang telah dibuat. Oke, mungkin kira-kira penjelasan untuk codingannya seperti itu. Setelah itu kita run saja. Baik. Nah, pada tampilan awal setelah kita run, itu kita menampilkan masukan plain text. Jadi kita akan memasukkan plain text. Kita akan mengacu pada modul praktikum saja mungkin. Kita menggunakan ini, to be or not to be, that is the question, dengan key-nya yaitu relationship. Oke, kita masukkan saja to be or not to be, that is the question. Oke, setelah itu kita masukkan key-nya relation, lalu kita enter. Nah, dia itu akan menampilkan hasil seperti ini. Oke, dengan simulasinya saya akan digambarkan di dalam Notepad. Kita masukkan, kita copy saja dua ini ke dalam Notepad. Oke, baik, setelah itu kita masukkan rumus rumus dari enkripsi, yaitu tadi adalah rumus enkripsinya, ini dia. Kita copy saja untuk mempercepat waktu. Jadi plain text ditambah dengan key dimoduluskan 20. Yaitu kita pertama yaitu key. Plain textnya yaitu ada T dan key-nya yaitu R. Kita simulasikan seperti ini saja. T itu dia masuk karakter ke T itu dia itu masuk ke karakter ke 19. Urutan karakter atau abjad ke 19. Lalu R itu dia urutan karakter ke 17. Lalu kita hitung. 19 ditambah 17 sama dengan 20, 36. Mohon maaf, 36 dibagi dimoduluskan 26 sama dengan 10. Nah, pada karakter 10 ini kita akan menghasilkan yaitu huruf yang dimana kita menambahkan sebuah plain text ditambah dengan key, yaitu pada 19 ini yaitu karakter huruf T ini dia diurutan ke 19, dan 17 ini yaitu karakter R berurutan 17. Lalu 19 ditambah 17 hasilnya 36. Setelah mendapatkan hasilnya, kita moduluskan ke dalam 26. Setelah itu mendapatkan hasil 10. 36 dimoduluskan 26, hasilnya itu sisa hasilnya yaitu 10. Yang dimana 10 ini yaitu urutan karakter dari K. Karena kita mulai menggunakan dari 0. Jadi karakter A itu dimulai dari 0. Oke. Baik, setelah itu ada O. Ada O dan juga key-nya yaitu E. Baik. O ini yaitu urutan karakter ke-11 dan E itu karakter ke-4. Lalu kita tambahkan 11 ditambah 4 sama dengan 18. 18 moduluskan 26 sama dengan tetap 18. Nah, yang dimana urutan abjad ke-18 yaitu adalah S. Baik, mungkin saya akan mencontohkan kembali. Setelah itu ada B, yang dimana B itu sebagai plain text dan L yaitu sebagai key-nya. B itu karakter urutan ke 1
dan L itu karakter urutan ke-11. Yang dimana 1 ditambah 11 sama dengan 12. 12 dimoduluskan 26 yaitu tetap yaitu 12 dan urutan karakter ke-12 yaitu adalah M. Baik, setelah itu ada E. Plain text-nya E dan key-nya yaitu A. Benar kan? Ya, benar. Oke. E ini adalah urutan karakter keempat dan A ini adalah urutan karakter ke-0. Lalu setelah itu kita tambahkan 4 ditambah 0 dengan 4 ini lalu kita moduluskan dengan 26 sama dengan hasilnya yaitu 4. Karakter keempat itu adalah E. E. Oke, baik. Coba kita cocokkan dengan hasilnya yaitu seperti ini. Oke, T itu sebagai plain text dan R itu sebagai key yang dimana hasil inskripsinya yaitu K. Benar, karakter 10K. Lalu setelah itu ada O dan E yang dimana hasilnya setelah dienkripsi yaitu S. Benar, di sini S. Lalu setelah itu ada B. B dengan L yang dimana hasil karakternya yaitu M. Di sini sama dengan seperti perhitungan tadi kita setelah itu ada E dan A yaitu 4 tambah 0 yaitu hasil enkripsinya yaitu adalah E. Mungkin untuk contohnya seperti itu saja dan seterusnya sama dengan menggunakan rumus seperti yang telah diperhitungkan oleh saya. Lanjut kita akan implementasikan rumus berikutnya yaitu rumus deskripsi. Ini kita akan salin saja rumus deskripsinya. Ini ya. Oh, rumusnya yaitu cheaper dikurangi key ditambah 26 dimoduluskan 26. Oke, baik. Kita lihat pada bagian rumus inskripsi di atas, kita menggunakan yang di atas saja, yaitu kita mengambil key ciphernya, yaitu hasil dari enkripsinya, yaitu K, sama dengan karakternya yaitu 10. Lalu kita memanggil key-nya yaitu R. R yang dimana dengan 17. 17 itu 17 lalu 10 dikurangi 17 ditambah 26 sama dengan nanti akan dimoduskan 26. 17 dikurangi 10 hasilnya yaitu adalah 7. 7 ditambah 26 hasilnya 30. 7 ditambah 26 hasilnya yaitu 34. Lalu kita moduluskan 26 sama dengan 26 sisa sebagiannya yaitu 8 yang dimana karakter ke-8 yaitu kita lihat pada ini karakter ke-8 yaitu I. Karakter ke-8 yaitu adalah I. Adalah Cipper. Cippernya yaitu adalah 10. Lalu key-nya
adalah R, relation, yang dimana key-nya itu 17. Kita menggunakan rumus 10 dikurangi 17, yaitu adalah, oh mohon maaf, 10 10 dikurangi 17 min 7. Min 7 lalu ditambah 26. Min 7 ditambah 26 hasilnya 19. Mohon maaf, hasilnya 19. Nah, inilah mengapa ditambah 26, karena untuk mengantisipasi hasil nilai negatif. Sama seperti di sini, yaitu 10 dikurangi 17 sama dengan min 7 ditambah 26 hasilnya 19. Dan di mana karakter 19 yaitu adalah T. Oke. Setelah itu kita kipernya yaitu O, dan maaf, kipernya itu S, dan key-nya yaitu M, yang dimana S ini kita sebagai plain text yaitu 18, dan yang E yaitu 4. Oke, kita tambahkan 18 mohon maaf, kita kurangi 18 dikurangi 4 ditambah 26, dan hasilnya yaitu 14. 14 ditambah 26 hasilnya yaitu 40. 40 ini kita moduluskan ke 20 dengan 26, hasilnya yaitu 26. Hasilnya yaitu 14. Baik, karakter 14 yang ke-14 adalah O. Kira-kira begitu. Setelah itu lanjut pada karakter M, yang dimana cipernya yaitu M dan key-nya yaitu L. Oke, baik. M di sini yaitu karakter ke-12. Lalu L di sini yaitu karakter ke-11. Yang dimana 12 kurangi 11 ditambah 26 sama dengan 1. 12 kurangi 11 yaitu 1, tambah 26 yaitu hasilnya 27, dimoduluskan 26 sama dengan sisa sebagiannya yaitu 1. Jadi karakter ke-1 yaitu B, karena 0 itu A. Oke, setelah itu ada E. Cipernya yaitu E, yaitu urutan abjad keempat, dan ada key-nya yaitu A. A itu urutan karakter ke 0. Jadi 4 dikurangi 0 ditambah 26 sama dengan 4 dikurangi 0, 4. Jadi ditambah 26 jadi 30. Dimoduluskan 26, sisa hasil baginya yaitu 4. Karakter keempat yaitu adalah E. Kita cocokkan kembali pada hasilnya, yaitu hasil deskripsinya yaitu pada yang kolom. Pada pertama itu ada TO, ini ada T dan O, benar. Dan lalu setelah itu ada ada B dan E. Pada chipnya itu M, key-nya itu L, itu hasilkan B. Pada chippernya E, key-nya A, kita menghasilkan E. Oke, mungkin kira-kira begitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.